Saya Farhanisa Salsabila, NIM 1906311000040 dari kelas 5B Prodi Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo, Madura. Jadi di video kali ini saya akan melakukan percobaan koneksi PHP dan MySQL. Nah, yang akan saya bahas yang pertama itu adalah PHP MySQL database. Kemudian ada MySQL Connect, create database baru, kemudian MySQL create tabel, dan MySQL insert data. Nah, latihan yang akan saya gunakan itu terdapat pada websitenya W3 School atau W3 School ya. Nah, di sini lengkap nih, ada banyak codingan-codingan gitu ya. Nah, untuk yang pertama di sini saya akan bahas tentang what is MySQL atau apa sih MySQL itu. Jadi di sini ada beberapa pengertian terkait dengan MySQL ya. Jadi MySQL itu merupakan database system yang digunakan untuk website. Tuh. Kemudian di sini juga ada MySQL adalah database system yang berjalan sebagai server. Kemudian dia ideal karena kecil dan besar untuk aplikasinya. Kemudian di sini ada MySQL itu very fast, itu sangat cepat, reliable, dan mudah untuk digunakan, dan pengertian-pengertian lainnya. Nah, kemudian untuk latihan yang selanjutnya itu saya akan membuat MySQL Connect ya. Nah, MySQL Connect ini berfungsi untuk agar PHP-nya dapat terkoneksi dengan localhost atau dengan database nanti yang akan dibuat seperti itu. Nah, merupakan contoh dari MySQL object oriented. Nah, semua codingan ini kita kopikan pada text editor. Di sini saya menggunakan text editor Sublime Text. Nah, dikopikan di sini. Nah, ini hasilnya seperti itu. Nah, di sini ada variabel server name. Server name ini kita pakai localhost. Kemudian $username-nya kita menggunakan root. Nah, untuk passwordnya di sini saya menggunakan Farah123. Nah, password ini karena saya menggunakan software app server untuk servernya, jadi passwordnya diberi password saat kita menginstal aplikasi app servernya. Nah, biasanya kalau menggunakan SAMPP itu tidak perlu passwordnya ini tidak perlu diisi seperti itu. Nah, ini codingan untuk create connection ya, untuk membuat koneksi baru. Jadi $con sama dengan new MySQL ini objek ya. Parameternya itu ada variabel $servername, $username, dan $password itu. Nah, kemudian ini untuk check connection. Jadi jika $con ini sama dengan connect error, maka dia akan menampilkan connection failed atau gagal koneksi seperti itu. Jika benar, maka connected-nya successfully atau berhasil terkoneksi seperti itu. Nah, cara ngeceknya gimana? Di web browser kita panggil codingannya. Nah, kita panggil localhost PHP. Tadi saya simpan dalam file PHP namanya. Kemudian saya beri nama codingan itu dengan koneksi.php. Ini ya, gampang. Nah, di sini pilih yang koneksi.php gitu. Nah, maka hasilnya adalah connected successfully, berarti berhasil terkoneksi dengan database atau dengan localhost-nya, dengan servernya ya. Nah, selanjutnya adalah latihan untuk create database baru, untuk membuat database baru. Nah, di sini codingannya ini contohnya. Nah, semua codingan ini kita kopikan lagi pada text editornya dengan membuat file baru. Nah, di sini. Nah, kenapa saya menggunakan perintah include? Nah, include ini digunakan kalau misalnya akan memanggil file lain ya, atau biar filenya saling terkoneksi. Nah, jadi kan tadi di contohnya yang DB ini kan ada codingan ini. Nah, codingan ini itu kan tadi sudah kita buat pada
file koneksi. Nah, di file koneksi ini. Jadi untuk meminimalisir codingan banyak ya, biar nggak sumpah kelihatannya, biar nggak banyak, biar nggak diulang-ulang. Jadi kita panggil aja file tadi yang file koneksi.php kita pakai di file untuk create database gitu. Nah, jadi menggunakan include dengan mengkoneksinya atau dengan memanggil file koneksi.php seperti itu. Nah, kemudian kita buat database baru nih, create database dengan membuat variabel $SQL, maka create database. Berarti kita ganti latihan koneksi misalnya. Nah, ini. Nah, maka database-nya nanti, database baru yang akan dibuat itu namanya latihan koneksi seperti itu. Kemudian ini ngecek apakah database-nya sudah berhasil dibuat gitu. If $count, maka query-nya adalah nilainya adalah $ini. Maka dia bersifat true seperti itu. Jadi akan menampilkan database created successfully jika berhasil. Nah, jika gagal maka akan menampilkan error creating database gitu. Kita save, kemudian kita cek lagi di web browser-nya. Nah, di web browser tadi kita kembalikan, kemudian kita pilih yang createdb.php seperti itu. Nah, maka connected-nya sukses, juga database-nya sudah dibuat dengan sukses gitu ya. Nah, cara ngecek database-nya itu kita pergi ke localhost. Nah, localhost, kemudian kita pilih yang ini, phpMyAdmin Database Manager version. Nah, kemudian di menu sebelah kiri ini merupakan database yang kita buat gitu. Tadi kan namanya database-nya latihan koneksi. Nah, ini database-nya sudah berhasil dibuat, berarti udah ada ini ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah latihan membuat tabel baru dalam database. Nah, ini merupakan codingannya ya. Wah, cukup banyak ya, cukup panjang. Nah, semua codingan ini kita kopikan lagi di text editor dengan buat file baru. Nah, seperti ini. Sama seperti sebelumnya, saya menggunakan perintah include agar agar codingannya tidak terlalu banyak ya. Karena codingannya juga sama seperti yang koneksi tadi. Tapi tinggal ditambahkan ini $db-nya, maksudnya database name-nya adalah latihan koneksi. Ya, latihan koneksi. Nah, ini merupakan nama database-nya. Nah, kemudian untuk membuat tadi kartu connection-nya ditambahin parameternya database namanya, $name. Nah, biar nanti koneksinya sama database baru yang tadi. Kemudian, nah ini codingan untuk membuat tabel baru. Jadi kita buat variabel $SQL sama dengan create tabel, buat tabel dengan nama my profile. Tabelnya namanya my profile, kemudian isinya atau kolomnya itu ada ID, first name, last name, dan email. Nah, untuk ID ini tipe datanya integer, first name varchar, last name varchar, dan email variabel karakter sama. Nah, kenapa yang biasanya yang ID ini biasanya yang ID nomor yang gitu-gitu tuh kita atur dia sebagai primary key. Nah, dengan juga auto increment. Jadi nanti auto increment tuh maksudnya dia akan bertambah secara otomatis. Jadi bisa 1, 2, 3 dan seterusnya seperti itu. Kemudian ini juga mengecek tabelnya apa sudah berhasil dibuat. Jadi if jika $count nilainya $SQL, maka dia true. Maka akan menampilkan tabel profile created successfully jika berhasil dibuat. Jika gagal, maka akan menampilkan error creating tables. Tuh. Kita save. Kemudian kita cek lagi di web browser-nya. Nah, di web browser kita kembali dulu, kita pilih yang create tabel. Nah, maka
ini ya, ketampil tabel my profile created successfully, berarti tabelnya sudah berhasil dibuat. Kita cek lagi di localhost-nya tadi. Di latihan koneksi ini ya. Nah, di koneksi kan ada nih, udah terbuat tabel baru. Nah, nih ID, first name, last name, dan email. Berarti udah berhasil ya. Nah, kemudian yang selanjutnya latihan untuk insert data atau memasukkan data baru pada tabelnya. Untuk codingannya itu seperti ini. Nah, ini semua dikopikan pada text editornya, sama buat file baru. File baru tadi namanya insert data gitu. Nah, sama menggunakan perintah include. Kemudian ditambah dengan dbname ini sama seperti sebelumnya. Nah, kemudian ini codingan untuk memasukkan datanya. Nah, $SQL insert into atau memasukkan pada tabel my profile di kolom first name, last name, dan email. Nah, dengan nilai value-nya itu adalah first name-nya Farah, last name-nya Nisa Salsabila, dan email-nya faranisa096@gmail.com seperti itu. Nah, ini untuk mengecek apakah data berhasil dimasukkan pada tabelnya atau tidak. Gitu. Nah, jika $con query-nya $SQL, maka dia benar, maka new record created successfully, dan jika salah maka error seperti itu. Ini kita save lagi, kemudian kita cek ulang di web browsernya. Kembali kita pilih yang insert data.php. Oh, tadi lupa diganti. Nih, DB name-nya kita ganti sama nama database-nya ya. Nah, kita save. Kemudian kita kembali kita pilih yang insert data. Nah, seperti ini. New record created successfully, berarti data sudah berhasil dimasukkan pada tabelnya ya. Kita cek lagi di localhost-nya. Kita refresh dulu. Nah, ini di tabel my profile pada database latihan koneksi, isinya itu udah masuk ya nih. Untuk ID-nya 1, first name-nya Farah, last name-nya Nisa Salsabila, dan email-nya faranisa096@gmail.com. Nah, berarti ini kan datanya udah masuk ya, berarti udah berhasil. Nah, sekian penjelasan mengenai latihan koneksi PHP dan MySQL dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.